Terjebak cinta pramugari. Pria penuh drama. Namaku Raido. Biasa sih orang-orang di sekitarku memanggilku dengan sebutan Dodo. Aku tinggal di sebuah desa kecil di pelataran kota Sumedang, Jawa Barat. Di umur 25 tahun, aku berpacaran dengan seorang gadis desa di tempatku. Karena dorongan dari orang tuanya untuk segera menikah, akhirnya aku menikahinya mungkin karena melihatku sudah mempunyai pekerjaan di bengkel. Seusai menikah, awalnya semua biasa saja pada umumnya. Bahkan sempat memberikan rumah bilik berukuran kecil untuk aku tempati bersama istriku. Namun setelah beberapa tahun menikah, sayangnya semua tak berjalan lancar. Aku dipecat dari pekerjaanku itu dengan alasan si pemilik bengkel sepi pelanggan. Aku pun hanya kerja serabutan seadanya seperti kuli bangunan, kuli cangkul ataupun bikin sumur, dan itu pun kalau ada yang nyuruh. Bahkan saking gak adanya pekerjaan, aku sering mengumpulkan barang bekas untuk dijual. Buatku itu semua tak ada salahnya. Yang penting anak istriku bisa makan. Hingga suatu ketika pernikahanku yang masih seumur jagung harus berakhir, mertuaku yang dulu selalu murah senyum berubah memasang wajah sinis setiap kali memandangku. Terlebih ibu mertuaku yang mata duitan. Hingga suatu ketika mantan istriku meminta untuk berpisah dengan alasan penghasilanku yang selalu kurang. Dan tebakanku itu hasutan dari ibu mertuaku. Pada titik itu aku mencoba bersabar dengan situasi yang ada. Namun harga diriku terasa hancur saat dengan terang-terangan mantan istriku bersedia dijodohkan dengan pria kaya pilihan ibunya. Dengan berat hati aku menuruti keinginannya, walaupun hati kecilku berontak menolak karena kehadiran seorang anak dari pernikahanku itu. Walaupun sudah berpisah, aku tak lupa dengan darah dagingku sendiri yang sudah menjadi tanggung jawabku. Meski mendapat penolakan dari mantan istri dan mertua untuk aku bertemu dengan Putri. Setiap 2 minggu sekali aku selalu menjenguk Putri walaupun hanya memandangnya dari kejauhan. Uang dari hasil kerja serabutanku aku kumpulkan untuk kuberikan untuk Putri, dan itu juga tidak bisa kuberikan langsung kepada ibunya. Hanya Pak RT Tatanglah yang bisa kupercaya untuk memberikannya. 1 tahun kemudian, aku terbangun dari tidurku oleh rasa lapar di malam hari. Mungkin karena hampir 1 hari perutku belum terisi makanan. Kehidupanku yang karut-marut tak karuan seakan hampa di dunia ini, tanpa pekerjaan dan uang untuk sekedar makan. Terlebih setelah berpisah dengan mantan istriku yang notabene matre luar biasa. Aku pun memutuskan mengontrak sebuah kosan kecil berukuran 2x2 yang tak jauh dari kampung mantan istriku. Karena aku pikir agar lebih dekat untuk sekedar bertemu dengan anak semata wayangku yang masih balita perempuan berumur 3 tahun bernama Putri. Seketika aku tersadar dari tatapan kosongku saat terdengar seseorang mengetuk pintu kosanku. Asayo masa debt kolektor pinjol datangnya malam sih, ketusku dalam hati sedikit ketakutan karena memang aku mempunyai tunggakan pinjol yang belum ku bayar hampir selama 1 tahun yang ku pergunakan untuk biaya perceraian dan biaya hidup sehari-hariku. Aku pun bangkit berdiri melangkah mengendap-endap lalu mengintipnya dari balik selah kunci yang tidak terlalu jelas. Terlihat seseorang mengenakan daster dari balik pintu. Nafasku sedikit lega karena jelas itu bukan debt kolektor seperti kecurigaanku. Klek! Dan benar saja tengah berdiri seorang wanita cantik dengan tubuh semok yang terlihat dari lekukan dai daster yang ia kenakan. Teh Ratih, ada apa teh? Ucapku tersenyum setelah pintu terbuka yang ternyata adalah si pemilik kosanku. Duh, maaf ganggu. Teteh mau minta tolong sama Dodo, ucap Teh Ratih tersenyum manis seperti biasanya. Tolong apa teh? Saya kira mau nagih uang kosan teh. Soalnya saya belum punya uang teh, tanyaku karena memang aku sudah menunggak selama 3 bulan. Bukan kok Do. Saya juga paham kok. Saya mau minta tolong Dodo bisa gantiin lampu yang mati di kamar teteh gak? Teteh takut kalau gelap soalnya gak bisa tidur, ucapnya sedikit memohon karena mamang di tempat kos itu hanya aku yang terlihat santai tak punya kesibukan. Oh iya teh, ku anggukan kepalaku bersedia membantunya. Wah, lumayanlah. Bisa mereun kopi-kopi aja mah buat ganjal perut. Lirihku dalam hati sambil berjalan membututi Teh Ratih menuju rumahnya. Sebelum masuk ke rumahnya, aku menghentikan langkah di depan pintu, lalu bertanya pada wanita cantik mengenakan daster itu. Maaf teh, sebelumnya tidak apa-apa gitu kalau saya masuk ke dalam. Ucapku sedikit tak enak mengingat Teh Ratih yang tinggal sekarang menjadi single parent juga seperti diriku, terlebih aku tahu Teh Ratih hanya tinggal sendiri di rumahnya.
Teh Rati menoleh menebar senyum ke arahku sambil memegangi pintu yang hendak ia buka. Ya mau diapa-apain juga gak masalah. Hei, hei. Ucapnya tersenyum aneh seketika membuat lupa